video pembelajaran biologi. Kali ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang keanekaragaman hayati. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah KD 3.2 menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Sedangkan KD 4.2-nya adalah menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari video ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan keanekaragaman gen, spesies, ekosistem, dan karakteristik wilayahnya. Yang kedua, peserta didik dapat menginventarisasi tumbuhan dan hewan yang khas yang ada di Indonesia dan memiliki nilai tertentu. Sedangkan yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasi upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Baiklah, kita akan membahas berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Oke, kita akan membahas berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Untuk memahami keanekaragaman hayati tingkat gen, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama, kalian bisa lihat ada gambar buah semangka berwarna merah dan buah semangka yang berwarna kuning. Yang kedua, ada gambar bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Dan yang ketiga, siapa nih yang pernah makan buah naga? Ada buah naga yang berwarna merah dan buah naga yang berwarna putih. Nah, berikutnya supaya lebih paham, kalian bisa lihat gambar berikutnya, ada gambar variasi warna pada rambut atau bulu kucing ya. Sebetulnya kucing itu memiliki rambut bukan bulu, cuman kita sering menyebutnya bulu. Bisa kita lihat warnanya sangat menarik. Kemudian yang berikutnya supaya lebih paham lagi, ada variasi warna pada iris mata manusia. Kalau orang Eropa iris matanya biasanya berwarna biru. Kemudian orang Indonesia itu dominan berwarna hitam dan berwarna coklat. Nah, dari gambar-gambar tadi kalian bisa menyimpulkan bahwa keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah variasi-variasi yang terdapat pada satu spesies atau satu jenis makhluk hidup. Nah, mengapa bisa muncul variasi-variasi pada satu spesies atau satu jenis makhluk hidup? Karena terjadinya persilangan ya, atau hibridisasi antara gen yang satu dengan gen yang lain sehingga memunculkan sifat atau fenotip yang baru. Berikutnya adalah keanekaragaman tingkat spesies. Nah, untuk memahami keanekaragaman tingkat spesies, perhatikan gambar berikut ini. Contohnya ada pohon kelapa yang ada di pinggir pantai, kemudian ada pohon nipah yang ada di air payau. Kemudian ada pohon kurma di padang pasir. Nah, ini merupakan kelompok dari famili Aricaceae atau kelompok kelapa. Kalau kita lihat morfologi daunnya mirip ya, karena memang masih berada dalam satu famili. Contoh berikutnya ada tumbuhan kacang-kacangan, ada kacang panjang, kacang polong, kemudian ada kacang tanah. Nah, dia jadi masuk famili polong-polongan. Nah, dari gambar-gambar tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa keanekaragaman tingkat spesies merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu famili.
Keanekaragaman hayati berikutnya, yang ketiga atau yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Bisa kalian lihat di situ ada ekosistem pantai, kemudian ada ekosistem hutan hujan tropis, dan ada ekosistem padang pasir. Nah, karena ekosistemnya berbeda, geografinya berbeda, maka tumbuhan yang mendominasi di sana juga berbeda. Kalau di ekosistem pantai itu didominasi oleh pohon kelapa biasanya ya. Kemudian untuk hutan hujan tropis itu tumbuhannya dan hewannya biasanya lebih bervariasi. Mulai dari tumbuhan-tumbuhan yang besar, berukuran besar maupun tumbuhan-tumbuhan yang kecil sampai membentuk kanopi. Sedangkan untuk padang pasir, ekosistem padang pasir, tumbuhannya juga sangat terbatas di sana karena sesuai dengan geografisnya. Tumbuhan yang dominan itu ada kaktus, kemudian hewan-hewannya biasanya hewan-hewan reptil. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa keanekaragaman tingkat ekosistem itu terjadi karena adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keanekaragaman hayati berikutnya berdasarkan karakteristik wilayahnya, seperti komodo yang bisa hidup di Pulau Komodo, kemudian ada bunga Rafflesia arnoldi yang ada di Pulau Sumatera, kemudian hewan anoa yang ada di Pulau Sulawesi, dan burung cendrawasih yang hanya ada di Papua. Dan karakteristik berikutnya berdasarkan persebaran organisme. Untuk persebaran organisme ada 3 tipe fauna, ada fauna tipe oriental, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe Australia. Setelah mempelajari tingkat keanekaragaman hayati, tentunya kalian tahu bahwa tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia ini sangat beragam dan pastinya memiliki manfaat dan nilai-nilainya. Nah, untuk nilai-nilai keanekaragaman hayati kita bagi menjadi 3, ada nilai sandang, nilai pangan, dan nilai papan. Nilai sandang contohnya tumbuhan kapas yang bisa dimanfaatkan untuk membuat pakaian. Kemudian untuk pangannya, berbagai jenis sayuran dan buah itu merupakan sumber vitamin. Kemudian yang ketiga, papan, contohnya pohon jati itu untuk bisa dimanfaatkan untuk membuat rumah. Materi terakhir dalam video pembelajaran ini adalah tentang upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, harus kita ketahui bahwa banyak manusia-manusia yang masih tidak peduli terhadap lingkungannya, bahkan dengan sengaja merusak keanekaragaman hayati di Indonesia, seperti misalnya kegiatan ladang berpindah, penebangan hutan secara liar, kemudian pembakaran hutan. Nah, itu tentunya akan memusnahkan berbagai macam keanekaragaman hayati yang ada di hutan tersebut. Contoh yang kedua adalah di laut, misalnya kamu lihat sendiri adanya reklamasi pantai. Nah, reklamasi pantai itu otomatis bisa merusak biota-biota atau memusnahkan biota-biota yang ada di sekitar pantai. Nah, dari contoh-contoh tersebut tentunya kita harus melakukan upaya-upaya pelestarian supaya tingkat keanekaragaman hayati itu tidak punah atau tidak rusak. Upaya-upaya apa saja yang perlu kita lakukan? Upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati ada 2 cara, yaitu secara in situ atau di habitat aslinya, dan secara ex situ di luar habitat aslinya. Contoh in situ misalnya cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Sedangkan contoh ex situnya
seperti taman safari, kebun binatang, dan kebun raya. Demikianlah pembelajaran biologi kali ini tentang keanekaragaman hayati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kalian pahami. Sampai jumpa pada